Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani. Masih di program belajar bareng Bu Murni. Oke teman-teman, terkhusus Bapak Ibu guru pasti udah menunggu video yang ketiga tentang tutorial membuat kelas digital pada aplikasi Google Classroom. Oke Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita mengirimkan tugas kepada peserta didik kita, pada siswa-siswi kita, sehingga setelah mempelajari materi itu bisa mengerjakan tugas. Jadi Bapak Ibu guru, tidak bosan saya ingatkan, tonton sampai habis video ini, kemudian tekan tombol loncengnya, dan pastikan Bapak Ibu guru sudah subscribe sehingga nanti kita nyambung ya belajarnya antara video pertama sampai dengan video yang terakhir. Oke, langsung saja. Ini dia tutorial bagaimana cara menambahkan tugas atau mengirimkan tugas kepada peserta didik kita melalui aplikasi Google Classroom. Langkah yang pertama Bapak Ibu, kita buka browser seperti biasa, kemudian kita sudah sign in dengan menggunakan akun Gmail kita, kemudian kita scroll dan cari Classroom. Nah, kemudian kita masuk ke kelas ini ya, ke kelas Kimia A1 Peminatan. Ini adalah kelas percontohan yang saya gunakan ya. Nah, sekarang kita ke tugas kelas. Kemudian kita pilih buat. Nah, buatnya ini sekarang kita pilih yang tugas saja. Oke. Nah, judulnya kita ganti dengan tugas. Terserah Bapak Ibu ya, bisa diganti dengan tantangan biar tidak terbebani gitu peserta didiknya. Tugas misalnya hakikat ilmu kimia. Ini tugas ditambahi juga boleh, pertemuan ke-1. Oke, sekarang petunjuknya. Nah, petunjuknya setelah mempelajari materi, silakan misalnya kita enter. Nah, tugasnya bisa live seperti ini ya Bapak Ibu, kita bisa langsung menuliskannya di petunjuk atau opsional gitu. Jadi kita tidak melampirkan file atau membuat melalui Google Doc, Google Slide dan lain sebagainya. Misalnya cukup diketik begini saja, silakan membuat rangkuman materi yang telah dipelajari. Nah, ini untuk KD 3 nya ya. Nah, sekarang kalau kita KD 4 nya mau kita tugaskan, misalnya rangkuman dibuat ke dalam poster digital, kemudian diunggah ke media sosial. Jadi tentang apa, misalnya tentang spesialisasinya rangkuman itu misalnya tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Itu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, hasil pengerjaan tugas silakan diunggah di Google Classroom. Nah, seperti itu. Terus dikasih kata-kata motivasi, semangat, jaga kesehatan, dan selamat belajar. Nah, ini kalau kita mau langsung posting Bapak Ibu, di sini kita atur untuk kimia semua siswa ya. Poinnya kita atur 100. Nah, batas waktunya kita atur di sini. Misalnya batas waktunya adalah 17 Juli gitu atau 18 ya, kita gunakan waktunya pukul 10
9 pagi. Ini opsional ya Bapak Ibu, diatur. Kemudian di topik apa ini, nah kita buat topik terlebih dahulu biar bagus manajemen filenya. Topik tugas, kemudian oke. Nah, jika tugas ini sudah dirasa cukup gitu ya, kita langsung klik tugaskan seperti biasa ya Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengirim tugasnya melewat ini ya, lewat tambahkan ini, bisa seperti tadi, persis seperti materi ya. Misalnya tugasnya diambil dari Google Drive, itu bisa ya, diambil dari link, itu sama seperti video sebelumnya di tutorial mengirimkan materi. Nah, misalnya kalau dari file, ini kita contohkan satu saja yang dari file, upload, kemudian browse. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan ini contoh tugas mandiri 1 gitu ya, dalam bentuk versi Word-nya. Kemudian kita open. Nah ini sudah terlampir seperti ini ya. Jika di sini tidak ada petunjuk tugas apa yang harus dikerjakan, atau Bapak Ibu ingin tugasnya dari YouTube, nah misalnya seperti tadi persis ya, kita belajar misalnya tugasnya hakikat ilmu kimia, kita ketik lagi, ini kita pilih, nah misalnya pilih ini ya, yang 7 menit. Nah kita tambahkan, nah mungkin rangkumannya setelah pelajari materi melalui modul dan YouTube gitu ya, YouTube misalnya, silakan membuat rangkuman materi. Jadi di YouTube ini itu sudah ada tugas di akhir misalnya gitu ya, setelah dijelaskan materinya di akhir ada tugas mandirinya. Jadi ini sama persis seperti ketika kita ingin mengirimkan materi. Nah, di sini ada keterangan siswa dapat melihat file ini. Nah, sekarang jika sudah, kita tugaskan atau jadwalkan boleh ya. Ini kita tugaskan saja ke siswa kita. Nah, ini sudah ada ya. Ini ada tugas hakikat ilmu kimia pertemuan yang pertama dengan tenggat waktu besok pukul 9. Nah, ini pasti akan muncul di dashboardnya siswa kita. Jadi saya akan masuk sebagai orang lain gitu ya, sebagai siswa, kita simulasikan. Ini kita close dulu, kemudian kita masuk. Ini adalah akun Gmailnya siswa ya. Kemudian kita masuk Classroom. Nah, kemudian siswa ini akan masuk ke kelasnya. Kita pilih ini saja. Nah, di sini sudah terlihat saya memposting tugas hakikat ilmu kimia pertemuan yang pertama. Maka si siswa akan klik. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada 100 poin nilai tugas ya, tenggatnya besok. Kemudian ini adalah petunjuk apa yang harus dilakukan peserta didik. Nah, ini kalau tugasnya lewat Word seperti ini, diklik oleh siswanya ya. Setelah mempelajari hakikat kimia, silakan mengerjakan aktivitas misalnya seperti itu. Nah, ini kita close, atau dia menonton video kemudian mengerjakan tugasnya. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas, itu siswa akan klik di sini tambah atau buat tugas. Nah, ini siswa pilihannya banyak Bapak Ibu. Bisa dia nyimpen dulu tugasnya melalui Google Drive, jadi rangkumannya itu di Google Drive, atau dia pakai link, atau pakai file, atau langsung dia membuat di Google Doc gitu ya. Ini misalnya saja dia melampirkan, saya contohkan yang melampirkan file sama seperti Bapak Ibu guru tadi. Jadi upload, post, jadi dia sudah mengerjakan kemudian sudah disimpan gitu ya Bapak Ibu, dalam misalnya ini. Nah, ini contoh jawaban tugas siswa dalam bentuk Word. Nah, biasanya ada yang scan gitu ya dalam bentuk gambar, ada yang bentuk dalam PDF. Ini terserah gitu ya, sesuai dari permintaan guru. Misalnya nanti ditambahkan di sini
silakan kirim di Google Classroom dalam bentuk Word itu ya, dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Ini contoh saja untuk mengampirkan, atau dia bisa melalui Google Doc gitu ya, atau melalui gambar. Dia bisa diklik-klik saja Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ternyata dia membuat dari Google Dokumen langsung gitu ya. Nah ini jawabannya, misalnya dia menjawab di sini ya, bla 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 gitu ya, rangkuman tentang ikan kukunya itu oke. Kemudian dia akan kembali, nah kemudian dia akan serahkan. Nah karena sudah ini selesai dianggap tugasnya ya, kemudian dia akan menyerahkan ya, turn in gitu kalau yang bahasa Inggris. Nah di sini akan diingatkan oleh Google gitu ya, jawaban tugas siswa sama ini ya. Jadi dia dalam bentuk versi Word tadi ya, yang dia upload file, atau dalam bentuk Google Doc. Nah kemudian dia akan serahkan Bapak Ibu. Dia akan serahkan atau mengirimkan tugas. Nah sekarang kita buka dalam file kita ya, yang jadi guru. Ini saya sudah kembali ke akun Gmail saat menjadi guru. Nah kita di sini klik yang tugas. Nah, kemudian kita lihat tugas. Nah di sini sudah ada satu diserahkan. Jadi ada yang sudah menyerahkan tugas kita. Nah siapa itu? Nah ini satu-satunya siswa saya ya, karena cuma satu ini, Aurum Ramadhani. Nah kemudian Bapak Ibu kita bisa buka di sini. Kita buka tugasnya Aurum Ramadhani ya. Nah ini dia jawabannya ya. Ini hanya contoh saja, ini nanti saja gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ini ada tugas dari Aurum Ramadhani yang harus kita koreksi, kita berikan feedback gitu ya, supaya siswa kita semangat. Ini ada feedback di sini Bapak Ibu lihat ya, ada tambahkan komentar. Nah misalnya ya Bapak Ibu, saya klik ini, kemudian sorot teks untuk mengomentari. Jadi di mana Bapak Ibu ingin mengomentari tugasnya, misalnya tugas 1 atau tugas 2. Nah misalnya di sini ya, di tugas yang kedua ini, nah ini sudah ada tambahkan komentar, dia akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Misalnya tugas kedua ini, mohon maaf, atau kita puji dulu gitu ya, tugasnya bagus, hanya saja perlu ditambahkan peta konsep sehingga antar konsep terlihat hubungannya. Nah misalnya seperti itu contoh saja. Nah pada bagian ini kita akan lihat, kita akan tambahkan ya. Nah komentar, oke, kita sudah ada komentar nih bagian sini. Kalau mau di bagian sini tinggal ini di ini ya, di apa namanya, di blog, kemudian kita tambahkan komentar. Nah kemudian di sini kita bisa melihat historinya ya, diserahkan tanggal berapa, ini jawaban tugasnya dari peserta didik kita, dari siswa kita. Ini adalah komentar kita. Nah ini penilaian kita. Nah nilainya berapa? Ternyata nilainya 90. Kita ketik aja 90 dari 100. Terus kita komentar pribadi ya, yang hanya kita dengan siswa tersebut. Tingkatkan semangat belajarnya, tugas sudah bagus, misalnya gitu ya. Nah kemudian kita posting. Oke. Nah kalau ini sudah selesai prosesnya Bapak Ibu, ini kita kembalikan ke siswa ya, supaya siswa bisa melihat berapa nilai yang dia dapat dari tugas dan apa kekurangan dari tugasnya. Kalau nggak dikembalikan, ini nanti akan tersimpan sebagai draft seperti ini. Oke, kita kembalikan kiriman ini ya. Nah, kalau ini beberapa kiriman, artinya dia kan mengirimkan lebih dari satu. Jadi yang
tugas yang kedua tadi yang dia komentari, yang dia kirimkan, itu kita juga bisa komentari. Nah, coba kita kembalikan kiriman ini. Siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Ya, kembalikan. Oke. Kita klik kembalikan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini kan, nah ini dia. Nah, ini bisa kita, kalau kita lihat tadi di sini ya, di sini ini kita bisa lihat pilihan siswa berikutnya ini tidak ada karena hanya satu. Kemudian ini kita lihat di sini. Nah, kita bisa download tugas dari siswa kita ya. Ini kita bisa download. Kemudian ini aplikasi yang terhubung adalah Google Dokumen karena tadi versinya adalah dalam Google Doc gitu ya. Kemudian tadi kan Aurum Ramadhani mengirimkan 2 tugas. Nah, kita bisa periksa yang kedua ini. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini ya. Nah, setelah itu baru kita grading lagi, itu kita posting. Oke. Nah, sekarang kita close ya Bapak Ibu. Kita close. Kita akan lihat di sini. Nah, ini dia Aurum Ramadhani, tingkatkan semangat belajarnya, nilainya 90 dari 100. Tugas hakikat ilmu kimia 1 dinilai. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Jika ada 50 siswa yang menyerahkan, banyak sekali ya. Kemudian dari berapa yang sudah kita berikan ya, misalnya ada 20 siswa yang kita berikan, yang menyerahkan baru 10, nanti yang nilai berapa yang sudah dinilai gitu. Oke, kemudian ini kita centang sudah dinilai si Aurum Ramadhani gitu ya, nanti kelihatan. Oke, sekarang kita pengen mendownload hasilnya gitu ya. Ini klik yang berbentuk gerinda, ini kayak gerinda gitu ya. Kemudian kita pilih download nilai ini sebagai CSV. Nah, kalau kita menggunakan akun Google Suite for Education, itu bisa langsung import nilai Bapak Ibu, import grade nilai gitu. Kalau ini kita hanya bisa dalam bentuk CSV nya saja. Kemudian kita buka ya Bapak Ibu, kita tunggu. Oke, kita tunggu Excel-nya. Nah, ini saya akan membuka 2 kali ya, karena Excel saya itu harus seperti itu ya. Jadi saya akan mengulangi download nilai sebagai CSV. Kemudian saya buka kembali. Nah, ini pasti bisa dibuka ini. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah ada Aurum Ramadhani Gmailnya, nilainya 90, sudah dikembalikan dan komentarnya begini. Oke. Itu ya, memang tampilannya kurang rapi gitu ya, tidak seperti set gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat posisi siswa setelah kita komentari dan kita beri nilai kayak apa gitu ya. Nah, ini kembali ke ini. Si siswa akan kembali ke kelas, kemudian dia akan milih kelas kita. Nah, kemudian di tugas dia akan di sini ya. Nah, ini sudah dia mendapat nilai 90 dari 100 sama gurunya, itu gurunya saya gitu ya. Nah, kemudian dia klik misalnya yang ini ya, jawaban tugas siswa. Nah, ini dia. Kemudian ini tadi yang dia kirimkan dalam bentuk Google Doc. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kirim ulang ya. Di sini kan saya memberikan tingkatkan semangat belajarnya, tugas sudah bagus. Nah, di sini dia bisa menambahkan komentarnya. Nah, misalnya terima kasih Ibu gitu ya. Kemudian kalau dirasa hasil tugasnya kurang memadai gitu ya, itu bisa melakukan kirim ulang.
jadi resubmit. Jadi resubmit ya, kirim ulang. Kemudian dia akan tambah atau buat, kemudian dia akan kirim ulang, kemudian dia prosesnya akan serahkan kembali. Oke Bapak Ibu, itu dia cara kita mengirimkan tugas ke peserta didik ya. Semoga bermanfaat dan makin semangat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik meskipun di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kemudian ini di-share sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.